dan pelatih kepala Coach CH atau John Herdman akan memanggil sekitar 26 pemain ya untuk masuk di dalam pemusatan latihan TC yang akan berlangsung rencananya di Bali, tetapi kita akan tunggu teman-teman untuk pengumuman resmi dari PSSI. Let's go! Kabar besar datang dari sepak bola Indonesia. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali dibuat terkejut setelah dua nama pemain keturunan yang selama ini menjadi sorotan akhirnya mendapatkan status baru sebagai bagian dari keluarga besar Indonesia. Luke Vickery dan Mitchell Baker kini resmi menjadi warga negara Indonesia dan membuka babak baru dalam perjalanan karir mereka bersama Garuda. Keputusan ini bukan hanya sekadar perubahan status kewarganegaraan, tetapi menjadi sinyal kuat bahwa proyek besar sepak bola Indonesia terus berjalan. Dengan hadirnya pemain-pemain keturunan berkualitas, Timnas Indonesia semakin memiliki banyak pilihan untuk membangun skuad yang lebih kompetitif menghadapi tantangan besar di masa depan. Luke Vickery yang dikenal memiliki kecepatan, kemampuan menyerang, dan mental bertanding tinggi, kini menjadi salah satu tambahan kekuatan di lini depan Garuda. Sementara Mitchell Baker membawa kualitas di sektor pertahanan dengan kemampuan membaca permainan dan fisik yang menjadi modal penting untuk menghadapi pertandingan level internasional. Kehadiran dua pemain ini membuat persaingan di dalam skuad Timnas Indonesia semakin ketat. Bukan hanya pemain senior, tetapi para pemain muda lokal juga mendapatkan tantangan baru untuk terus meningkatkan kualitas mereka agar bisa bersaing memperebutkan tempat utama. Di sisi lain, pelatih John Herdman mulai menyusun rencana besar untuk menghadapi turnamen bergengsi ASEAN Cup. Setelah melihat perkembangan skuad Garuda yang semakin kuat, Herdman mulai memanggil beberapa nama penting untuk masuk dalam persiapan tim. Nama-nama seperti Ivar Jenner, Rizky Ridho, dan Doni Tripamungkas kembali menjadi perhatian. Ketiganya dipanggil untuk mengikuti persiapan Timnas Indonesia menuju ASEAN Cup. John Herdman melihat ketiga pemain ini memiliki peran penting dalam membangun keseimbangan tim. Ivar Jenner menjadi salah satu pemain yang diharapkan mampu menjadi pengatur tempo permainan di lini tengah. Dengan kemampuan membaca permainan dan pengalaman bermain di level internasional, Jenner dianggap bisa menjadi salah satu motor permainan Garuda. Sementara Rizky Ridho tetap menjadi salah satu pemain lokal yang memiliki kepercayaan besar dari tim pelatih. Kemampuan memimpin lini belakang, ketenangan dalam bertahan, dan mental bertanding membuat Ridho menjadi salah satu pemain yang sulit tergantikan. Kemudian ada Doni Tripamungkas yang menjadi representasi pemain muda Indonesia. Pemain muda berbakat ini dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang dan menjadi bagian penting dari masa depan Timnas Indonesia. Namun satu hal yang tetap menjadi sorotan adalah posisi kapten Timnas Indonesia. Jai Idzes dipastikan tetap menjadi pemimpin utama Garuda. Sosok bek yang memiliki pengalaman bermain di Eropa ini dipercaya mampu membawa karakter kepemimpinan yang dibutuhkan oleh tim. Jai Idzes bukan hanya seorang pemain bertahan, tetapi juga figur yang mampu memberikan ketenangan kepada rekan-rekannya di lapangan. Kepemimpinannya menjadi salah satu alasan mengapa dirinya masih dipercaya memegang ban kapten Timnas Indonesia. Dengan kombinasi pemain berpengalaman, pemain muda berbakat, dan tambahan pemain keturunan, skuad Garuda mulai terlihat semakin lengkap. Banyak yang menilai Indonesia kini memiliki generasi emas yang bisa memberikan ancaman serius bagi negara-negara besar di Asia Tenggara. Tidak hanya dari sisi pemain, dukungan besar juga datang dari federasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa Indonesia memiliki ambisi besar dalam penyelenggaraan sepak bola internasional, termasuk rencana menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah ASEAN Cup. Jika Indonesia benar-benar menjadi tuan rumah, atmosfer pertandingan dipastikan akan semakin luar biasa. Dukungan puluhan ribu supporter di stadion bisa menjadi kekuatan tambahan bagi Timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan kuat seperti Thailand, Vietnam, dan negara ASEAN lainnya. Bayangkan atmosfer ketika Garuda bermain di kandang sendiri, dengan skuad baru yang diperkuat Luke Vickery, Mitchell Baker, Ivar Jenner, Rizky Ridho, hingga Jai Idzes sebagai kapten. Sebuah kombinasi yang membuat banyak penggemar mulai percaya bahwa Indonesia sedang membangun sesuatu yang besar. ASEAN Cup bukan lagi sekadar turnamen biasa. Bagi Indonesia, kompetisi ini menjadi panggung pembuktian bahwa sepak bola nasional telah mengalami perubahan besar. Dengan strategi John Herdman, dukungan penuh pemerintah, kerja keras PSSI, serta komposisi pemain yang semakin kuat,
timnas Indonesia siap memasuki era baru. Pertanyaannya sekarang, apakah generasi baru Garuda ini mampu membawa Indonesia mengangkat trofi ASEAN Cup dan menguasai Asia Tenggara? Satu hal yang pasti, perjalanan baru timnas Indonesia baru saja dimulai. Dan dunia sepak bola ASEAN harus mulai memperhatikan kekuatan baru bernama Garuda Indonesia. Dan menariknya, cerita besar timnas Indonesia tidak berhenti sampai di sini. Setelah kedatangan Luke Vickery dan Michael Baker sebagai bagian dari keluarga besar Garuda, perhatian kini tertuju pada bagaimana John Hartman akan meracik skuad terbaik untuk menghadapi tantangan besar di ASEAN Cup. Pelatih asal Inggris tersebut diyakini tidak hanya mengandalkan nama besar, tetapi juga mencari kombinasi pemain yang memiliki karakter kuat, mental juara, dan mampu menjalankan strategi modern yang ingin diterapkan di timnas Indonesia. John Hartman dikenal sebagai pelatih yang sangat memperhatikan detail. Setiap pemain dipantau bukan hanya dari kemampuan teknik, tetapi juga dari disiplin, fisik, serta kemampuan beradaptasi dengan sistem permainan. Dengan hadirnya pemain keturunan baru, pilihan Hartman semakin banyak. Di lini belakang, sosok seperti Jai Idzas tetap menjadi fondasi utama. Kapten Garuda ini menjadi simbol kepemimpinan baru Indonesia, pemain yang mampu menjaga keseimbangan antara pengalaman dan ambisi besar. Bukan hanya Jai Idzas, nama Rizky Ridho juga tetap menjadi perhatian. Banyak yang melihat Ridho sebagai bukti bahwa pemain lokal masih memiliki tempat penting dalam proyek besar timnas Indonesia. Kombinasi antara pemain lokal berbakat dan pemain keturunan menjadi formula yang ingin dibangun untuk masa depan. Di lini tengah, Ivar Jenner menjadi salah satu pemain yang sangat dinantikan perannya. Kemampuannya mengatur permainan membuat banyak penggemar berharap Jenner bisa menjadi penghubung antara lini belakang dan lini depan. Sementara itu, Doni Tripamungkas menjadi salah satu nama muda yang membawa harapan baru. Pemain muda seperti Doni menunjukkan bahwa regenerasi timnas Indonesia terus berjalan. Tidak hanya mencari solusi jangka pendek, tetapi juga membangun kekuatan untuk bertahun-tahun ke depan. Dengan komposisi seperti ini, persaingan di dalam skuad Garuda dipastikan semakin menarik. Setiap pemain harus memberikan performa terbaik karena tempat di timnas Indonesia tidak lagi mudah didapatkan. Namun yang membuat banyak penggemar semakin optimis adalah dukungan besar dari luar lapangan. Erick Thohir terus menunjukkan ambisinya untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Salah satu langkah besar yang menjadi sorotan adalah kesiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah ASEAN Cup. Jika Indonesia mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah, ini bukan hanya tentang menggelar pertandingan. Ini menjadi kesempatan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki infrastruktur, supporter, dan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Stadion penuh, ribuan supporter Garuda, dan tekanan besar dari lawan akan menjadi cerita tersendiri. Bermain di depan publik sendiri bisa menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Apalagi dengan skuad yang semakin berkembang, banyak yang mulai membayangkan bagaimana kekuatan Garuda ketika seluruh pemain terbaik turun bersama. Bayangkan sebuah tim dengan Jai Idzas sebagai pemimpin di belakang, Ivar Jenner mengontrol lini tengah, Rizky Ridho menjaga pertahanan, Doni Tripamungkas membawa energi pemain muda, serta tambahan kualitas dari Luke Vickery dan Michael Baker. Sebuah kombinasi yang membuat peta persaingan ASEAN mulai berubah. Negara-negara seperti Thailand dan Vietnam yang selama ini menjadi rival utama Indonesia tentu tidak bisa menganggap remeh perkembangan Garuda. Indonesia perlahan menunjukkan bahwa mereka bukan lagi tim yang hanya mengejar kemenangan, tetapi tim yang ingin mendominasi. Namun perjalanan menuju gelar juara tentu tidak mudah. Tekanan besar akan datang, ekspektasi supporter semakin tinggi, dan setiap pertandingan akan menjadi ujian mental. Disinilah peran John Hartman sangat penting. Bagaimana dia membangun mental para pemain, menjaga ruang ganti tetap solid, dan membuat semua pemain percaya dengan satu tujuan yang sama. Karena pada akhirnya, sepak bola bukan hanya tentang nama besar. Sepak bola adalah tentang kerjasama, perjuangan, dan keyakinan. Dan kini, jutaan mata mulai menunggu satu hal. Apakah era baru Garuda bersama John Hartman, Jai Idzas, Luke Vickery, Michael Baker, dan para pemain muda berbakat ini akan menjadi era kejayaan baru sepak bola Indonesia? ASEAN Cup bisa menjadi panggung pertama untuk membuktikan bahwa Indonesia telah berubah. Garuda tidak hanya datang untuk ikut bertanding. Garuda datang dengan ambisi untuk menjadi penguasa baru Asia Tenggara. Namun semakin dekat menuju ASEAN Cup,
semakin besar pula sorotan yang mengarah kepada timnas Indonesia. Banyak yang mulai bertanya-tanya, seperti apa wajah baru Garuda ketika seluruh kekuatan terbaik berhasil dikumpulkan? Kehadiran Luke Vickery dan Mitchell Baker menjadi salah satu bagian penting dari perubahan besar yang sedang terjadi. Dua pemain ini bukan hanya datang membawa status baru sebagai warga negara Indonesia, tetapi juga membawa pengalaman dan kualitas yang diharapkan bisa memberikan warna berbeda di dalam skuad. Bagi John Hartman, setiap pemain memiliki peran masing-masing. Tidak ada jaminan siapapun akan menjadi pemain utama. Semua harus membuktikan diri di lapangan dan menunjukkan bahwa mereka pantas mengenakan lambang Garuda di dada. Inilah yang membuat persaingan internal timnas Indonesia semakin menarik. Para pemain senior harus menjaga level permainan mereka, sementara para pemain muda harus berani mengambil kesempatan ketika dipercaya. Nama Jai Idzes tetap menjadi salah satu pusat perhatian. Sebagai kapten, tanggung jawab besar berada di pundaknya. Ia bukan hanya bertugas mengawal pertahanan, tetapi juga menjadi sosok yang menyatukan para pemain di ruang ganti. Karakter Jai Idzes dianggap sangat cocok dengan rencana besar timnas Indonesia. Tenang ketika menghadapi tekanan, memiliki pengalaman bermain di level tinggi, dan mampu menjadi contoh bagi pemain lainnya. Sementara itu, kehadiran Rizky Ridho memberikan cerita berbeda. Ia adalah gambaran bahwa pemain lokal Indonesia masih mampu menjadi bagian utama dari proyek besar Garuda. Ridho yang terus berkembang menjadi salah satu bek yang diperhitungkan menunjukkan bahwa regenerasi sepak bola Indonesia berjalan ke arah yang positif. Kemudian ada Doni Tri Pamungkas, pemain muda yang disebut memiliki masa depan cerah. Di usianya yang masih muda, ia sudah mendapatkan perhatian dari tim pelatih karena memiliki keberanian, kecepatan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk sepak bola modern. John Hartman diyakini ingin membangun tim yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki kreativitas dan kecepatan dalam menyerang. Dengan kombinasi pemain berpengalaman dan pemain muda, Indonesia memiliki banyak opsi untuk menghadapi berbagai karakter lawan. Jika menghadapi tim yang bermain bertahan, Garuda memiliki pemain yang bisa membuka ruang. Jika menghadapi tim dengan permainan cepat, Indonesia juga memiliki pemain dengan kemampuan fisik dan kecepatan untuk memberikan perlawanan. Inilah alasan mengapa banyak pengamat mulai melihat Indonesia sebagai salah satu kandidat kuat di ASEAN Cup. Apalagi jika rencana Indonesia menjadi tuan rumah benar-benar terrealisasi, dukungan supporter bisa menjadi faktor tambahan yang sangat besar. Erick Thohir melihat sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tetapi juga tentang membangun ekosistem. Menjadi tuan rumah turnamen besar bisa menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa Indonesia siap menjadi pusat sepak bola Asia Tenggara. Atmosfer Stadion Indonesia yang terkenal luar biasa bisa menjadi tekanan tersendiri bagi setiap lawan. Ketika lagu kebangsaan berkumandang, ribuan supporter memenuhi stadion, dan para pemain Garuda memasuki lapangan dengan target kemenangan, momen tersebut bisa menjadi energi tambahan bagi seluruh tim. Namun tantangan terbesar bukan hanya berasal dari lawan. Tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi. Karena memiliki pemain berkualitas saja tidak cukup. Sebuah tim besar harus memiliki mental juara, kedisiplinan, dan rasa percaya satu sama lain. Disinilah John Hartman memiliki tugas besar. Ia harus membangun tim yang memiliki satu visi, membawa Indonesia meraih prestasi tertinggi. Dari proyek naturalisasi, pembinaan pemain muda, hingga persiapan menghadapi turnamen besar, semuanya mengarah kepada satu tujuan. Membuat timnas Indonesia menjadi kekuatan yang disegani. Dan kini pertanyaan terbesar mulai muncul di kalangan penggemar sepak bola. Jika semua rencana berjalan sesuai harapan, jika semua pemain terbaik tersedia, dan jika Indonesia bermain di hadapan jutaan pendukungnya sendiri, apakah ASEAN Cup akan menjadi awal dari era dominasi baru Garuda? Karena satu hal yang jelas, timnas Indonesia saat ini bukan lagi tim yang hanya bermimpi. Timnas Indonesia sedang membangun sebuah kekuatan.